Seekor lampu tiba-tiba mati. Lalu janda pirang melihat temannya tiba-tiba tumbang. Dan semua pasukan langsung bersiaga. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Prajurit menembak namun tak ada yang kena. Si Viking memejamkan matanya menggunakan indera keenam. Lalu menghajar musuhnya, dan musuhnya jatuh tersungkur. Ternyata musuhnya vampir lalu kabur menjadi kelelawar. Mereka mengejar vampir hingga tiba di sebuah lubang di tengah hutan. Si Viking turun duluan memastikan semuanya aman. Janda pirang mengikuti dan nampak di bawah ada sebuah istana, tapi bukan di EKE. Dengan berani mereka masuk ke dalamnya, dan nampak banyak patung-patung. Patung-patung itu serentak mengeluarkan cahaya biru yang ternyata mereka adalah werewolf. Dengan semangat kemerdekaan si Viking hajar werewolf, begitupun si janda pirang. Pasangan yang serasi pasukan yang lain menyuruh mereka untuk masuk ke dalam ruangan yang lain karena werewolf semakin banyak. Namun tak disangka dalam ruangan itu ada raja vampir. Si botak muncul di tengah pasukan yang hendak berperang sambil meramalkan mantra. Tiba-tiba suasana menjadi terang dan datanglah Shongo Angel melayang-layang. Angel itu menggerakkan tangannya mengarahkannya ke arah musuh yang sekarang terlihat siapa yang akan mereka hadapi. Si botak sujud di tengah serangan para monster yang haus akan kekuasaan. Sungguh berani ya si botak. Si Angel yang dari tadi nongki di Alpha Point kini mulai menyerang. Dia lihat si iblis di antara monster dan mulai menyerang. Tapi dihadang oleh monster. Masih penasaran si Angel nyamperin iblis yang masuk gol. Pertempuran masih berjalan epik karena seekor raksasa muncul hancurkan pasukan manusia. Tapi si botak kembali berdoa tumbanglah raksasa. Si botak semangati pasukannya agar maju sementara dia hanya diam. Si Angel ditusuk iblis hingga dia mati dan mengeluarkan cahaya kematian. Cahaya kematiannya bisa dilihat semua yang hadir, sehingga membuat para monster menjadi beringas, dan si botak akhirnya dimamam habis lezat. Seekor pesawat luar angkasa terbang dengan kecepatan di luar Nurul menuju sebuah planet yang tidak diketahui. Pesawat itu menghantam tanah dengan keras. Tanpa disangka pesawat itu menerbangkan banyak drone berbentuk seperti serangga. Serangga drone tersebut menghisap cairan berwarna aneh yang ada di atas tanah, bukan seperti cairan malam Jumat. Setelah tangki sedot tinjanya penuh, drone itu menjadi seperti kendaraan motor. Dengan kecepatan kayak Valentino Rossi, drone itu menuju pesawat yang tadi mengeluarkannya. Setelah semua drone berkumpul ke bodi atas pesawat, pesawat itu bergerak seperti orang bangun tidur. Ternyata pesawat luar angkasa itu berubah bentuk menjadi seperti laba-laba, bukan bala-bala. Setelah di atas kawah sebuah gunung berapi, robot laba-laba berubah bentuk lagi, nggak tahu jadi apa. Robot laba-laba berputar-putar terbang dengan cepat, menembakkan sesuatu ke atas kawah gunung, tapi anehnya tembakan itu menjadi pohon raksasa yang besar dan bercahaya. Pohon itu mengeluarkan semburan yang berterbangan kemana-mana. Semburan itu ternyata bibit pohon-pohon kecil. Kini pesawat itu kembali terbang keluar angkasa. Nampak si Wahyu sedang berjalan di antara jalan setapak. Ternyata si Wahyu menuju danau yang sapi, sepertinya mau mancing ikan. Dia melihat teleponnya dan memegang tas, sepertinya bukan mau mancing ikan. Dan entah apa tujuannya menuju danau ini, tapi ada yang bercahaya di tasnya. Ternyata yang bercahaya itu adalah sebuah batu, mungkin batu dari luar angkasa, atau bisa saja batu akik yang diwariskan dari orang tuanya. Dia berjalan menuju pinggir danau dan menyimpan batu itu di pinggir danau tersebut. Si Wahyu nampak gelisah, tak ada yang tahu tujuannya, tapi melihat langit mendadak jadi gelap, sementara batu ajaib itu mengeluarkan cahaya yang berwarna biru cerah di tengah gelapnya langit. Si Wahyu gelisah, sama-sama gak tahu apa yang terjadi, dan air danau mendadak bergetar seperti pintu yang dijedor penagih pinjol. Si Wahyu mundur ketakutan, ada sesuatu yang besar keluar dari bawah danau seperti pesawat alien. Sebuah mobil memasuki gedung rumah sakit. Entah siapa mengemudikannya. Tak disangka di dalamnya terdapat seorang dokter. Dengan tenang dia mengecek kelengkapan kerjanya. Takut ada ketinggalan. Lalu dengan tenang pergi meninggalkan mobilnya menuju entah kemana. Di saat yang sama bos mafia turun dari mobilnya. Bos mafia itu membawa bunga. Sepertinya hendak menjenguk seseorang. Di dalam ruang inap ternyata dia menjenguk ibunya. Anak yang soleh ya. Dia meminta dokter yang kita lihat di awan untuk meninggalkan mereka berdua. Tak disangka dokter itu ternyata mencekik bos mafia dengan tali kawat dari toko Abadi Jaya. Selesai mensiodekan bos mafia dengan malaikat maut. Dokter pun dengan tenang kembali ke mobilnya di basemen rumah sakit. Benar-benar dokter yang hebat ya. Seorang fotografer sedang asik memotret suasana hutan. Tak lama dia menemukan sebuah lubang yang terlihat misterius dan membuatnya penasaran. Dia melihat-lihat sekeliling lubang tersebut. Dia memotret hal menarik di sekitarannya saja tanpa mau masuk ke dalamnya. Mungkin takut di dalamnya ada kuntilanak. Fotografer tersebut meniup peluit untuk menguji gema di dalamnya. Pantulan suaranya ada yang aneh. Tiup sekali lagi.
Dia penasaran akhirnya masuk ke dalam lubang itu meninggalkan tas pemberian pacarnya 5 tahun yang lalu. Dia malah keluar dari pintu masuk ke lubang itu bahkan tasnya masih tergeletak. Dia kembali masuk ke lubang tapi kembali ke tempat semula malah masih melihat tasnya. Dengan panik akhirnya dia menjauhi lubang itu mengambil tasnya. Berjalan berputar-putar di dalam hutan putar kiri putar kanan, namun tetap kembali ke lubang yang tadi. Dengan pasrah akhirnya dia masuk lagi ke lubang meninggalkan semuanya kecuali baju dan celana juga kolor yang menempel. Seorang koki muda sedang menyiapkan makanan di dapurnya. Dengan semangat 45 dia menyiapkan makanan untuk dihidangkan. Dari mulai memotong sayuran, sampai memarut bahan makanan. Tidak ada yang tahu apa yang dimasak. Sepertinya makanannya bukan kesukaan warga Konoha. Setelah dipikir-pikir dan bertanya-tanya, akhirnya dia memutuskan untuk menghidangkannya. Dia muncul dari kegelapan kayak genderuwo di negeri Konoha. Nampak seseorang yang menunggu di meja pelanggan. Siapa pelanggannya? Pelanggannya ternyata si koki itu sendiri. Atau kembarannya. Ternyata menunya benar-benar menu bintang 7. Pelanggannya hanya mengambil lintingan rokok dari surga. Si koki membantu menyalakan rokok surganya. Jika di Konoha dia sudah pasti masuk penjara. Saat hisapan pertama. Akhirnya tahu siapa yang suka ngebul di WC. Di semua kejadian tadi, ternyata hanya bayangannya. Seakan tak percaya dia melihat-lihat tangannya. Bayangan menjadi koki hebat sirna karena rokok surga. Jauhi narkoba kawan.